Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentral Kampus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian desil dalam DTKS KIP Kuliah tahun 2023. Nah, untuk selengkapnya simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Sentral Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBT, SNBP, KUPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar kalau KIP kuliah di tahun 2023 ada pengertian desil ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memasuk di menu kode akses dan pendaftaran ada desil 1, 2, 3, bahkan sampai desil 7. Ada juga yang tidak ada desilnya. Nah, sebenarnya pengertian desil itu pengaruh nggak ketika adik-adik nanti mendaftar KIPK dan diterima nggaknya di KIPK? Nah, oke, akan saya bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, oke, jawabannya adalah sebagai berikut ya. Kalau desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 sampai 10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional. Kemudian desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 sampai 20%. Kemudian desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21 sampai 30%. Kemudian desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31 sampai 40% dihitung secara nasional. Nah, di sini bisa disebutkan bahwa kalau kalian masuk desil 1 berarti ya memang dikategorikan kurang mampu. Maka desil 2 lebih mampu lagi, desil 3 lebih mampu, dan desil 4 lebih mampu. Untuk desil selanjutnya sampai desil 7 berarti semakin kesejahteraannya semakin bagus. Jadi semakin rendah desil kelompok desilnya, maka teman-teman adalah siswa yang berpeluang besar mendapatkan KIPK. Karena seyogyanya KIPK adalah beasiswa bagi teman-teman yang kurang mampu dan punya keinginan melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri. Lalu apakah saya kalau desilnya 4 atau desilnya 3 tertutup peluangnya untuk diterima di KIPK? Tentu saja tidak juga teman-teman. Dikutip dari beberapa sumber, maka jawabannya sebagai berikut. Nah, di sini ya teman-teman. NIK Anda terdata dalam P3 kayak desil 3. Berarti kalau desil 3 ya berarti teman-teman kategorinya di angka 21 sampai 30% yang masih mampu ya, teman-teman. Nah, kemudian memang untuk yang desil 1 itu tidak mengisikan menu ekonomi ya, teman-teman. Jadi menu ekonominya itu tidak ada. Kenapa? Karena biasanya sudah terdata di DTKS gitu ya. Jadi secara teori siswa yang terdata di DTKS 14 mempunyai prioritas lolos KIP kuliah 2023. Namun untuk yang tidak terdata di DTKS juga punya peluang lolos KIP kuliah karena setiap PTN mempunyai kuota dan secara sendiri menilai siswa kategori penerima bantuan KIPK. Nah, memang ini adalah bantuan secara nasional. Teman-teman, kalau bicara kita dengan mampu dan tidak mampu, saran saya adalah adik-adik tetap mendaftar saja. Nanti akhirnya atau endingnya yang menilai Anda mampu dan tidak mampu adalah masing-masing PTN. Bisa jadi misalnya Universitas Brawijaya lebih sedikit dibandingkan Universitas Airlangga untuk kuota KIPK-nya. Bahkan saya juga sering menemukan siswa-siswi saya yang kategorinya dia tidak pernah menerima bantuan, kemudian mendaftar di PTN yang alhamdulillahnya mudah diterimanya, sehingga kadang juga tidak diverifikasi ke rumah atau tidak disurvei di rumah diterima. Apalagi kalau di Jawa Timur itu ada ITS, UB itu sangat familiar sekali atau sangat mudah sekali untuk lolos KIP kuliahnya. Jadi ini berdasarkan pengalaman siswa-siswi saya. Jadi secara teori memang desil 1 lebih besar peluangnya. Hanya saja untuk yang desil 2 sampai desil 4 dan seterusnya itu masih punya peluang karena masing-masing PTN punya cara sendiri untuk menilai Anda layak menerima KIPK maupun tidak, sejalan dengan jatah yang diberikan oleh Puslaki Kemendikbud ke masing-masing PTN. Dan kesimpulannya apa? Terdata di DTKS ataupun tidak, kalau kalian merasa tidak mampu, saran saya tetap mendaftar dan bisa saja PTN yang kalian tuju kuota dan verifikasinya mudah. Kuotanya besar, verifikasinya mudah.
Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, semoga adik-adik tetap semangat mendaftar ke IPK, terutama bisa lolos di SNBP tahun 2023. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.